Hutan Jaladri malam itu sunyi mencekam. Kabut tebal menyelimuti pepohonan raksasa dan udara terasa dingin serta lembab. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki cepat menjejak ranting dan daun kering. Puluhan sosok berpakaian hitam dengan penutup wajah bergerak seperti bayangan, cepat, tenang, dan teratur. Mereka melompat dari dahan ke dahan, menelusuri jalur tersembunyi di antara kabut. Anggota Illuminati telah mempersiapkan posisi mereka selama berjam-jam, memantau setiap gerakan musuh melalui jaringan pengintai mereka. Mereka membawa senjata tajam yang dilapisi oleh racun, dan peralatan mereka termasuk tabung gas yang siap dilepaskan untuk melemahkan lawan sebelum serangan utama. Terus bergerak, jangan sampai mereka menghalangi rencana kita. Lebih cepat lagi. Perintah Tuan Duset tidak boleh gagal. Kita tahu kegagalan sama dengan kematian, dan aliansi tidak boleh mencapai lokasi lebih dulu. Jangan melambat. Yang tertinggal harus berusaha untuk mengejar. Ingat, tidak ada toleransi dalam kegagalan. Melarikan diri juga akan mati. Anggota lain mengangguk dan mulai menyiapkan tabung-tabung kecil. Kita sudah menyiapkan racun yang cukup. Tidak sekuat racun naga tengu, tapi racun ini adalah bagian dari racun naga tengu juga. Apakah harus kita lepaskan sekarang, Ketua? Jangan ambil resiko. Lakukan saat situasi memang tidak menguntungkan, tapi bisa kau lepaskan sedikit demi sedikit. Baik, dimengerti, Ketua. Mereka adalah anggota elit Illuminati, pasukan hitam yang dikirim langsung untuk mengacaukan jalur operasi aliansi. Gerakan mereka presisi, tidak ada suara berlebihan, bahkan nafas sekalipun diatur dengan ritme disiplin. Namun mereka tidak tahu, di sisi lain hutan, rombongan Topiwara sudah bergerak lebih dulu. Topiwara dengan timnya telah mendeteksi kehadiran musuh melalui sensor spiritual yang mereka pasang di sepanjang jalur, memungkinkan mereka untuk mengantisipasi serangan. Di sisi barat Jaladri, cahaya biru redup berkilat di antara pepohonan. Anggota tim Topiwara bergerak dalam formasi ketat, dengan Topiwara di depan memimpin arah. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk masker penawar racun dan senjata yang dirancang untuk pertarungan jarak dekat di medan hutan. Semuanya tetaplah bersama. Saatnya kita akan membasmi tikus. Perintah Topiwara dengan nada tegas. Tatapannya tajam menembus kabut. Rudra Kemya yang berada di belakangnya mengusap sebuah tabung kaca kecil berisi cairan kehijauan. Pemimpin, udara di sini pekat dengan racun. Ini seperti racun alam dan juga buatan. Kau adalah yang ahli racun, Rudra. Segera netralkan secepatnya. Kita tidak punya waktu lagi. Aku butuh 2 menit untuk melakukannya, pemimpin. Tidaklah begitu sulit. Meskipun racun ini tidak begitu berbahaya, tapi cukup berpengaruh jika tidak dinetralkan. Baiklah, kerjakan sekarang. Prakas, persiapkan pertahanan depan. Satyendra, pantau sisi kanan. Siap, pemimpin. Serahkan di depan padaku. Satyendra yang berdiri di sampingnya menimpali dengan nada tenang. Kau harus hati-hati, Prakas. Dengan kata lain, waktu benteng, kau harus siap menerima serangan. Biarkan semuanya datang. Akan aku hantam semuanya. Baiklah. Tetap hati-hati, Prakas. Mari ke posisi masing-masing. Siap. Hati-hati juga kau, Satyendra. Posisimu kadang lebih berbahaya. Hati-hati dengan serangan mendadak. Namun tiba-tiba anak panah besi menghantam batang pohon di depan Topiwara. Panah itu datang dari arah timur laut, menandakan bahwa musuh telah memulai serangan awal mereka. Mereka sudah ada di sekitar kita. Siap bertarung. Dimengerti, Tuan Muda. Tolong Anda jangan bergerak lebih dulu. Mereka sepertinya kebal terhadap racun. Jadi tolong berhati-hati, pemimpin. Ya, kalian juga berhati-hatilah. Dari kabut, bayangan melompat cepat, menyerang tanpa suara. Pertarungan pun pecah. Anggota Illuminati menggunakan teknik lompatan tinggi untuk menyerang dari atas. Sementara tim Topiwara membentuk lingkaran pertahanan dengan Prakas di tengah sebagai penyerang utama. Benturan pertama terdengar ketika palu Prakas menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut
yang menumbangkan 3 orang Illuminati sekaligus. Gelombang itu membuat tanah retak dan pohon-pohon bergoyang, memberikan ruang bagi tim untuk bernafas. Akhirnya terkejar juga para tikusnya. Kau terlalu mencolok, Markas. Tapi, ya itu lebih baik jika semuanya muncul sekaligus. Aku jadi tidak perlu repot-repot menyingkirkan mereka satu persatu. Namun, seketika 3 bayangan muncul di belakangnya. Mereka bergerak dengan koordinasi sempurna. 2 diantaranya membawa pedang pendek yang siap untuk menebas. 2 bilah pedang mengarah ke leher, namun Satyendra dengan lebih cepat dulu bergerak. Dengan kecepatan sulit dilihat mata, ia menahan kedua serangan itu dan dengan satu hentakan kaki menendang perut musuh hingga terpental. Jangan bertindak gegabah, Prakas. Musuh adalah tipe pembunuh, lawan yang tidak cocok untukmu. Sial, aku hampir saja mati. Terima kasih, Satyendra. Aku lihat ada 5 di bagian kiri. Mereka mulai bergerak perlahan. Sekarang biarkan aku yang menangani mereka. Rudra Kemya membuka tabung racun miliknya. Asap biru muda keluar perlahan, lalu menyebar di antara kabut. Asap itu menyebar dengan cepat, bercampur dengan kabut, dan menetralkan jebakan Illuminati. Sial, racun yang berbeda. Hati-hati semuanya. Beberapa anggota Illuminati yang mendekat mulai batuk keras. Tubuh mereka melemah. Mereka jatuh ke tanah sambil memegang tenggorokan. Efek racun yang menyerang sistem pernapasan mereka. Rudra berbisik, racun ini hanya sederhana. Tapi jika meremehkan, maka kalian akan celaka. Dan pastinya mereka tidak akan sadar udara ini sudah bercampur dengan racunku. Topiwara menatapnya sekilas. Kerja bagus, Rudra. Membukan mereka. Dengan begitu akan menghemat tenaga kita. Setidaknya ini hanya sementara, pemimpin. Tapi aku akan menyiapkan teknik yang lebih mematikan. Lakukanlah, dan lainnya mulailah bergerak. Jangan biarkan satupun lolos. Baik, Tuan Muda. Pertempuran kembali berlangsung. Masing-masing pihak menukar serangan dalam senyap. Setiap gerakan disertai bunyi energi spiritual yang sedang bertabrakan. Tubuh-tubuh melayang, darah menyiprat, tapi tidak ada yang berhenti. Tim Topiwara menggunakan teknik energi untuk memperkuat serangan, sementara Illuminati mengandalkan kecepatan dan racun. Salah satu anggota Illuminati berteriak, "Jangan menyebar, serang bersamaan!" 7 orang muncul dari berbagai arah, menyerang Topiwara bersamaan. Mereka membentuk pola lingkaran, masing-masing membawa senjata yang saling melengkapi untuk menutup semua celah pelarian. Fokus pada pimpinan mereka. Abaikan yang lain. Pastikan pemimpinnya mati sekarang. Topiwara hanya menutup matanya sejenak. Udara di sekelilingnya kemudian bergetar. Energi biru kehijauan keluar dari tubuhnya, membentuk sisik naga di udara. Energi yin yang sangat kuat. Naga serengi memang sangat mematikan. Dalam sekejap, suhu udara turun drastis. Kabut membeku. Pohon-pohon di sekitar tertutup lapisan es tipis. Tubuh para anggota Illuminati yang berada dalam radius 10 meter mendadak membeku. Beku total dalam posisi menyerang. Es menyelimuti mereka seperti lapisan kristal yang membuat gerakan mustahil. Sekarang, habisi mereka! Bang Sanu dan Ayang yang berada di garis belakang segera bergerak. Mereka melompat cepat mengeksekusi musuh yang membeku satu persatu tanpa suara. Tubuh-tubuh itu pecah seperti patung es yang dihantam palu baja. Pemimpin, apakah ingin ada yang ingin dibiarkan hidup? Habisi semuanya, jangan sisakan satupun. Baik, pemimpin. Setelah beberapa menit, hutan Jaladri kembali sunyi. Hanya suara angin dan nafas berat dari para prajurit yang tersisa. Tanah dipenuhi pecahan es dan darah yang membeku, membuat area itu licin dan berbahaya untuk dilalui. Prakas mengusap palunya dari darah dan berkata, "Sebenarnya mereka kuat. Jika bukan karena ada pemimpin
Ini pasti akan menjadi pertarungan panjang. Rudra menimpali. Itu benar. Sepertinya mereka tidak main-main. Aku rasa sosok hijau dari Illuminati itu memang ada kaitannya dengan naga Tengu. Tapi kita harus memastikannya dengan pasti. Topiwara mengangguk pelan. Kita tidak boleh berhenti di sini. Mereka pasti lebih banyak. Kita harus segera membereskan semuanya. Satyendra, pimpin 3 orang untuk menyisir sisi utara. Rudra, cari sumber racun itu kemana. Jangan bertindak sendiri jika menemukannya. Kabari aku. Prakas, kau ikut denganku ke arah barat. Siap. Kang Sanu, Ayang, akan ikut bersamaku. Rudra, bawa 2 orang bersamamu. Baik pemimpin, kami akan pergi sekarang. Prakas, ayo kita pergi dan jangan gegabah. Baik pemimpin, mari kita berangkat. Tuan Muda, kita akan bertemu lagi di luar hutan. Hati-hatilah Satyendra, jangan memaksakan diri. Baik, jika begitu, Anda juga Tuan Muda. Baiklah, saatnya berpisah. Rombongan pun akhirnya berpencar. Kabut kembali menelan bayangan mereka satu persatu. Masing-masing kelompok bergerak dengan hati-hati, menghindari ranting kering untuk menjaga keheningan. Di balik pepohonan, sisa anggota Illuminati yang selamat menatap dari kejauhan. Tubuh mereka gemetar melihat sisa pembantaian itu. Mereka bersembunyi di semak belukar, mencoba mengatur nafas sambil memeriksa luka-luka mereka. Kita menghadapi monster. Benar yang rumor katakan, Topiwara adalah monster. Laporkan kepada Tuan Duset. Yang lain tetap pada misi. Siapa yang akan pergi? Namun, dari balik kegelapan, suara berat terdengar lirih di telinga mereka. Ketemu juga kalian. Ingin lari kemana? Sial, ia di sini. Lari, berpencar. Ledakan es dan darah meledak bersamaan, menerangi hutan Jaladri untuk sesaat. Ledakan itu menghancurkan semak di sekitarnya, meninggalkan kawah kecil di tanah. Tidak satu pun bisa lolos dari Topiwara. Malam kembali tenang dan kabut perlahan menelan segalanya. Setelah membersihkan sisa musuh, Topiwara dan Prakas melanjutkan ke arah barat. Mereka menemukan sebuah persembunyian kecil, sekte Illuminati. Sepertinya di sini adalah tempat sementara mereka singgah. Prakas, periksa sekitarnya. Baik pemimpin, tapi sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Pastikan saja tidak ada yang terlewat. Siapa tahu ada sedikit petunjuk. Sementara itu, Rudra dan timnya menemukan sumber racun, sebuah tempat di gua kecil yang terus-menerus mengeluarkan racun. Ini dia, inilah pusat racunnya berada. Aku rasa disinilah sekte Illuminati mengambil racun untuk digunakan sebagai proses menjadi makhluk hijau itu. Tuan Rudra, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melaporkan terlebih dahulu kepada pemimpin? Kita amankan lokasi ini lebih dulu. Setelah ini, kita akan keluar hutan. Di utara, Satyendra dan timnya menyisir area, menemukan 2 anggota Illuminati yang sedang berlari. Itu mereka. Kejar, tangkap hidup-hidup jika memungkinkan. Sebelum mati, mereka sempat interogasi singkat. Mereka mendapatkan detail tentang rencana Illuminati untuk mengganggu aliansi di Gunung Valuka. Jika benar apa yang dikatakan, maka ini sangat berbahaya. Itu benar, Ayang. Jika mereka berniat menjebak gabungan aliansi dengan rombongan monster, ini jelas buruk. Apa yang akan kita lakukan, Satyendra? Kita harus segera berkumpul dengan Tuan Muda. Kita pergi sekarang. Beberapa saat kemudian, kelompok berkumpul kembali di titik tengah jalur hutan. Satyendra mengatakan apa yang ia tahu kepada Topiwara dan lainnya. Jika yang kukatakan itu benar, berarti ayahku dan lainnya dalam bahaya. Apa yang akan kita lakukan, pemimpin? Kita akan pergi ke sana. Sebagian beritahu Rudra untuk menyusul, dan sisanya ikut aku. Aku akan pergi menemui Rudra dan lainnya. Mereka bergerak cepat melalui hutan, meninggalkan hutan Jaladri menuju kawasan utara Gunung Valuka. Sementara itu, di utara Gunung Valuka, atau yang sering disebut sebagai Gunung Beracun, berubah menjadi lautan kabut hijau. Angin membawa bau busuk yang menyengat
bercampur aroma belerang yang tebal. Di kejauhan, gemuruh langkah ribuan pasukan terdengar berat, bergemuruh seiring dengan hentakan sepatu logam dan derap tombak menghantam tanah yang lembab. Aliansi telah membentuk barisan panjang dengan unit beban terdiri dari prajurit bersirah berat, sementara unit belakang membawa peralatan medis dan suplai penawar racun. Medan tanah basah membuat gerakan lambat, dan kabut hijau membatasi jarak pandang hingga kurang dari 50 meter. Rombongan besar aliansi bergerak membentuk barisan panjang membelah hutan menuju deretan tinggi gunung racun. Barisan depan dipimpin langsung oleh Pitawara dari Raksadipa, sosok bertubuh besar dengan rambut abu-abu yang diikat ke belakang. Wajahnya kaku, penuh bekas luka lama, dan di sampingnya berjalan Mahadeva, pria berjirah perak dengan mata tajam penuh perhitungan. Mereka telah memeriksa peta medan sebelumnya, menandai titik-titik potensial jebakan beracun. Laporan dari mata-mata terakhir, makhluk hijau sudah memenuhi area timur. Jumlah mereka terlalu banyak. Sesuai dugaanku, Mahadeva. Sepertinya mereka ingin menjebak kita. Tapi kita tidak punya pilihan untuk terus maju. Misi ini menyangkut kelangsungan hidup jagat Agni. Mahadeva, apakah makhluk yang kau maksud itu adalah makhluk sama saat kekacauan di keraton saat itu? Berapa jumlah mereka? Mata-mata bilang makhluk itu memang mirip, dan sekitar 500 di timur saja. Sebagian besar mutasi manusia, sisanya hewan liar yang terinfeksi. Mereka sangat mirip makhluk hijau yang pernah mengamuk di keraton Kalanemi. Di belakang mereka, Dharma dari Sabta Dharma memutar pergelangan tangan, mengeluarkan segel emas yang melayang di udara. Kau berbicara terlalu percaya diri, Pitawara. Racun naga itu bukanlah mainan. Satu tarikan nafas salah, seluruh barisan bisa tumbang. Aku tahu ini tentang jagat Agni, tapi kita datang bukan untuk mengantar nyawa. Kalanemi dari Anihita Dharma menambahkan dengan nada tajam. Kita tidak bisa mundur, Dharma. Jika kau takut mati, kenapa kau ikut kemari? Pitawara menatap mereka satu persatu, kemudian menatap ke depan. Kita sudah sepakat, apapun yang terjadi, kita akan tetap maju. Baiklah. Semuanya, mulailah bersiap, bergerak secara teratur. Dharma, Kalanemi, atur anak buah kalian. Aku sudah siap. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi, tapi anak buahku sudah siap segalanya. Kau harus mencontoh anak buahmu, Dharma. Bos, kapan kita baku hantam? Kau dengar itu? Bahkan anak buahku sudah tidak sabar. Kau seharusnya malu, Dharma. Cih, diamlah binatang buas. Raksadipa sepertinya sudah siap. Pitawara, sekarang kita harus bergerak. Baiklah, semuanya berangkat. Namun, sebelum mereka bergerak, dari arah depan, segerombolan makhluk telah muncul. Tanah di depan mereka bergetar keras. Dari balik kabut, muncul ratusan makhluk hijau dengan tubuh menggembung dan mata merah menyala. Beberapa menyeret tubuh manusia, beberapa lainnya menatap kosong sambil berteriak tidak karuan. Makhluk-makhluk itu bergerak dalam gelombang dengan yang lebih besar di depan sebagai perisai alami. Apa itu? Mereka sudah tiba sampai sini. Semuanya, posisi siaga. Siapkan busur kalian, teriak Mahadeva dengan lantang. Bulan busur ditarik. Anak panah menyala dengan simbol spiritual. Panah-panah itu dirancang untuk meledak saat mengenai target, membakar racun di tubuh makhluk-makhluk tersebut. Tembak! Ratusan anak panah menembus udara, menghantam makhluk-makhluk hijau itu dan meledak. Ledakan demi ledakan membakar area depan. Namun, dari balik kobaran api, makhluk-makhluk itu tetap berlari. Tubuh mereka meleleh, tapi terus menyerang. Api justru membuat beberapa makhluk membekak lebih besar, seperti reaksi kimia. Panah spiritual tidak begitu efektif. Sepertinya serangan langsung diperlukan. Pitawara melangkah maju, menarik pedang besar dari punggungnya. Jika begitu, kita akan turun. Kita akan turun bersama. Kita akan mengawali.
dan meminimalisir korban. Mereka melesat cepat, meninggalkan tanah yang pecah akibat pijakannya. Satu ayunan pedangnya membelah 5 makhluk sekaligus. Darah hijau berceceran di tanah, mengeluarkan asap beracun yang membuat udara semakin pekat. Mahadeva menyusul, menghantam tanah dengan kedua pedang kembarnya. Gelombang energi menjalar luas, menghancurkan puluhan makhluk di sekitarnya. Mereka cukup lemah. Semuanya, sekarang, serang! Gemburan langsung pecah. Kalanemi dan Dharma di sisi lain juga ikut bertarung. Kalanemi memanggil pusaran roh hitam, membentuk perisai yang menahan serangan dari makhluk besar yang berkulit hijau. Makhluk apa ini sebenarnya? Bukankah ini sapi? Sapi yang jelek dan mengerikan. Dharma melompat ke atas kepala makhluk itu dan menancapkan segel ubun-ubunnya. Tubuh raksasa itu membeku, kemudian meledak menjadi serpihan hijau. Mereka memang lemah, tapi racunnya mungkin akan berdampak kepada kita. Mungkin saja, tetap waspada dan perhatikan sekitar. Mereka memang lemah, tapi jumlah mereka sangat banyak. Hati-hatilah. Pasukan mereka terus ditekan. Dari segala arah, makhluk hijau muncul tanpa henti. Teriakan manusia, benturan senjata, dan suara daging robek bercampur menjadi satu. Udara berubah menjadi neraka. Beberapa prajurit aliansi mulai menunjukkan gejala infeksi, dengan kulit mereka memucat dan mata memerah. Pitwara mengayunkan pedangnya ke tanah, menciptakan gelombang energi. Mundur ke posisi 2, jangan biarkan mereka mengepung. Apa situasinya di sana aman, Pitwara? Aku rasa iya. Di sana ada sungai kecil, kita bisa basuh racunnya. Pasukan belakang mulai menarik diri sambil menyerang. Ratusan makhluk jatuh, tapi banyak juga yang mulai merangkak bangkit. Tubuh mereka menyatu kembali seperti lumpur hidup. Mahadeva menatap sekeliling dengan nafas berat. Mereka beregenerasi sama seperti makhluk yang mengacau di keraton. Aku rasa memang inilah rahasia sekte Illuminati membuat makhluk hijau itu. Pitwara menjawab singkat. Segera pergi dari sini. Akan lebih banyak korban jika tetap berada di sini. Mereka bukan apa-apa, tapi racunnya memang merepotkan sih. Kalanemi, Dharma, Mahadeva, mari lakukan sekarang. Surah Agni. Golok Sripura, ayo beraksi. Surya Dharma. Pedang kembar, petir biru. Pertempuran itu berlangsung beberapa jam hingga bersih total. Mereka berganti formasi berkali-kali, menggunakan segel Dharma untuk membatasi area dan roh Kalanemi untuk melemahkan regenerasi. Akhirnya, pasukan aliansi berhasil membersihkan area utama. Ratusan mayat makhluk hijau berserakan. Udara berbau tajam dan memuakkan. Tapi, kemenangan itu hanya sementara. Tanah dipenuhi lubang ledakan dan sisa-sisa tubuh yang masih berasap. Malam menjelang, mereka memutuskan berkemah di tepi hutan, tidak jauh dari lokasi pertempuran. Api unggun menyala di beberapa titik. Para tabib sibuk memeriksa luka dan memberikan penawar racun. Area perkemahan dijaga ketat dengan patroli bergilir, dan tenda utama dikelilingi oleh segel pelindung. Pitwara duduk di depan tenda utama, menatap tangan kanannya yang perlahan berubah kehijauan. Tanda itu sudah muncul. Aku khawatir itu akan terjadi. Pitwara mengangguk pelan. Kita tidak punya pilihan. Mereka yang cukup lemah pasti akan berubah. Berapa lama kau perkirakan? Tapi bilang, racun ini sangat progresif. 1 hari paling cepat. Kalau tidak, dapat penawar lebih kuat. Dharma ikut masuk ke dalam tenda. Separuh pasukan menunjukkan gejala yang seperti kau katakan. Mata mereka mulai merah, kulitnya memucat. Ini lebih buruk dari wabah. Kalanemi menambahkan, aku paling benci berurusan dengan hal seperti ini.
Ini sangat merepotkan. Berapa persen pasukan yang telah terinfeksi? Setidaknya 40% dan masih naik setiap jam. Suasana tenda hening beberapa detik. Angin malam membawa aroma busuk dari medan perang yang masih hangus. Bagaimana kita bisa mundur sementara? Ini bukan racun biasa. Kita mungkin masih bisa menahannya, tapi tidak untuk yang lainnya. Kalau kita mundur sekarang, racun naga itu akan menyebar ke selatan. Semuanya akan hancur total. Lalu, kalau kita semuanya mati di sini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa dikatakan kita adalah harapan jagat Agni. Jika kita mati, maka bisa dipastikan semuanya akan hancur. Itu benar. Pilihan kita hanyalah menang. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Kita juga belum mendapatkan kabar dari Tobiwara. Selama belum ada kabar dari Tobiwara, kita tidak bisa ambil keputusan sembarangan. Sementara ini, kita akan bertahan semampunya. Tiba-tiba, dari luar terdengar teriakan keras. Tuan Tobiwara! Mereka berubah! Tobiwara dan Mahadeva langsung keluar tenda. Di area perkemahan, kekacauan mulai terjadi. Beberapa prajurit berguling di tanah. Tubuh mereka membengkak dengan cepat. Di area perkemahan, beberapa prajurit berguling kesakitan. Tubuh mereka membengkak dengan warna berubah. Mata mereka menjadi merah darah. Mulutnya mengeluarkan busa hijau. Dan dalam hitungan detik, mereka mengamuk dan menyerang rekan sendiri. Benturan keras terdengar ketika dua prajurit mencoba menahan yang sudah berubah. Tapi, satu cakaran saja cukup untuk merobek perut manusia dewasa. Ini buruk. Semua pasukan, siaga! Mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Jika begitu, tidak ada pilihan. Kita habisi mereka. Pada akhirnya, ini yang akan terjadi. Siapapun itu, selama mereka menyerang kita, mereka musuh. Bunuh! Dan malam itu, di tengah hutan, api unggun berubah menjadi kobaran perang. Pasukan yang tadi menang, ini berperang melawan rekan sendiri yang berubah menjadi makhluk hijau. Jeritan manusia bercampur dengan ledakan energi. Mereka menggunakan tombak dan segel untuk menjaga jarak. Tapi infeksi menyebar cepat ke arah yang terluka. Tetap dalam posisi bertahan. Lindungi yang terluka. Kita sudah kehilangan ratusan orang hanya dalam sekejap. Dengan situasi seperti ini, kita mungkin juga dalam bahaya. Lalu dari kejauhan, bayangan besar melintas di langit. Suara berat seperti nafas berdesis menggema di udara. Naga Tengu mulai bergerak dari puncak gunung racun. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hutan di lereng gunung racun ini sudah tidak lagi menyerupai perkemahan. Tanahnya berubah menjadi lumpur hitam berasap. Udara dipenuhi aroma racun dan darah. Tubuh-tubuh bergelimpangan di mana-mana. Sebagian membusuk, sebagian lagi masih menggeliat dengan kulit kehijauan dan urat yang menonjol keluar. Jeritan manusia dan suara tawa makhluk hijau saling bersahutan dalam kekacauan. Ledakan besar menghantam sisi barat camp ketika salah satu tenda amunisi terbakar oleh percikan racun yang bereaksi dengan api. Asap tebal menutupi langit, membuat cahaya terlihat suram seperti senja. Ituara berdiri di tengah medan. Nafasnya berat, wajahnya kotor penuh darah dan debu. Pedang besarnya meneteskan cairan hijau kental. Di sisinya, Kalanemi memegang golok rohnya. Matanya merah karena efek kontaminasi. Ini gila. 7 panglima gilaku sudah jatuh semuanya. Mereka bahkan mencoba memakan tubuh mereka sendiri sebelum aku menghabisinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Kalanemi. Jangan menyesalinya. Kita harus bertahan. Tidak jauh dari mereka, Dharma dari Sabta Dharma mencoba menahan serangan seorang prajuritnya sendiri yang berubah menjadi monster. Berhenti! Ini aku, Dharma! Apakah kau sungguh kehilangan kendali? Teriaknya sambil menangkis serangan brutal. Tapi makhluk itu terus meraung dan mencakar tanpa kendali. Dharma tidak punya pilihan lain selain menusukkan pedangnya tepat di dada bawahnya sendiri.
Darah hijau muncrat ke wajahnya. Ia hanya bisa menatap kosong sesaat, lalu menunduk. Mahadeva menghampiri dari arah utara. Tubuhnya tertutup oleh darah. Semua garis depan sudah hancur. Hanya tersisa kita dan sebagian kecil pasukan. Pitawara menatap sekeliling. Dari ratusan orang, kini hanya tersisa puluhan yang masih berdiri. Dan sebagian diantaranya pun sudah tampak menggigil, menahan racun. Kita tidak bisa bertahan lebih lama di sini. Kita harus mundur. Mundur kemana? Di luar sini sudah tidak ada tempat yang aman. Tiba-tiba, tanah bergetar sekali lagi dengan hebat. Langit berubah hijau tua, kabut racun semakin pekat. Suara nafas berat menggema dari arah gunung. Pitawara, apakah kau dengar itu? Ya, sesuatu yang sangat merepotkan akan segera tiba. Suara nafas panjang terdengar, seperti semburan tekanan udara raksasa. Pohon-pohon tumbang satu persatu, dan dari celah kabut muncul bayangan besar melayang. Sisiknya hitam kehijauan. Setiap gerakan sayapnya menyebarkan kabut beracun. Sial, itu adalah naga Tengu. Ini buruk. Kita tidak mungkin melawan naga itu dalam kondisi seperti ini. Pitawara menatap tajam ke langit. Tidak ada tempat untuk lari. Racunnya akan menyebar ke seluruh daratan Agni. Tidak ada pilihan lain selain menghadapinya langsung. Namun, sebelum mereka sempat membentuk formasi baru, gelombang udara besar menyapu hutan racun. Tanah berguncang, tenda-tenda tersisa terseret dan hancur. Di tengah kepanikan itu, cahaya biru menyilaukan tiba-tiba muncul dari arah timur. Topiwara melesat menembus kabut, diikuti oleh Rudra Kemya, Prakas, Satyendra, dan lainnya. Tubuh mereka tertutup jubah pelindung racun. Wajah mereka serius tanpa bicara. Topiwara langsung mendarat keras di depan ayahnya. Tanah pecah di bawah kakinya. Ayah! Pitawara menoleh cepat. Wajahnya lega bercampur tegang. Topiwara, akhirnya kau datang juga, nak. Topiwara menatap sekeliling. Matanya memancarkan keterkejutan. Ini semuanya, apakah hanya tersisa segini, ayah? Itu benar, pemimpin. Kita tidak pernah memprediksi sejauh ini. Selamat datang di neraka, bocah. Topiwara mengepalkan tangannya. Di mana naga Tengu sekarang? Lihat sendiri di atas, anak muda. Dari balik kabut hijau, makhluk raksasa itu kini nampak jelas. Tubuhnya seperti gabungan ular dan burung, memiliki 4 sayap besar dan kepala bersisik dengan 2 mata hijau menyala. Setiap kali ia bernafas, racun hitam keluar dari lubang hidungnya dan jatuh seperti hujan asam ke tanah. Beberapa pasukan yang terkenal langsung menjerit dan meleleh di tempat. Pemimpin, apa perintahmu? Ucap Rudra Kemya menatap Topiwara. Topiwara menarik nafas panjang. Kita bentuk barisan pertahanan. Rudra, buatlah lapisan anti racun di area ini. Prakas, lindungi barisan belakang. Aku akan menghadang naga itu langsung. Jangan lakukan itu, anakku. Itu tindakan gegabah. Makhluk itu bisa memusnahkan satu lembah hanya dengan satu hembusan. Aku tahu, ayah. Aku harus mencobanya. Kalau tidak menghentikannya di sini, maka seluruh jagat Agni akan habis, ayah. Suara sayap naga Tengu menghantam udara, menimbulkan gelombang tekanan yang luar biasa. Pohon-pohon di lereng gunung tercabut dari akarnya. Pitawara mengangkat pedangnya. Baiklah, kita akan bantu semampu kita. Tapi, jika keadaan memburuk, kita harus mundur. Dimengerti, ayah? Mereka semuanya bersiap. Udara di sekitar berubah panas dan beracun. Lapisan pelindung spiritual terbentuk di sekeliling Topiwara dan pasukannya. Semburan pertama dari naga Tengu menghantam tanah. Gelombang racun hijau menyebar ke segala arah. Tapi Topiwara menahan dengan segel naga putih di tangannya. Naga serangi! Cahaya putih biru meledak keluar dari tubuh Topiwara, membentuk perisai naga yang membelah semburan racun. Pitawara, Dharma, Kalanemi, dan Mahadeva ikut mengerahkan kekuatan mereka untuk menahan efek racun di area barisan. Namun, tekanan dari naga itu semakin kuat
membuat tanah bergetar dan udara mendesis. Hutan racun kini benar-benar berubah menjadi neraka. Tanah berlendir hitam, mengeluarkan uap beracun, dan bau belerang bercampur daging busuk menusuk hidung. Pohon-pohon yang masih berdiri bergoyang keras, beberapa patah di tengah badai angin dari sayap naga Tengu. Dari kejauhan, suara gemuruh berat kembali terdengar, menandakan naga itu mendekat sekali lagi. Pitawara yang berdiri di sisi Topiwara menatap ke arah langit yang bergejolak. "Dia datang, bersiap," ujarnya pendek dengan nafas yang berat. Topiwara dengan nada tegas menoleh ke arah Satendra dan Prakas. "Semuanya yang terluka, segera pergi. Mereka yang masih bisa bergerak, bantu evakuasi ke arah Raksadipa. Bawa semua yang masih hidup. Cepat, jangan buang waktu lagi." "Baik, Tuan Muda, kami akan mundur sekarang." Satendra memberi aba-aba kepada prajurit yang masih tersisa. Dalam waktu singkat, suara langkah tergesa dan ringkihan kuda terdengar menjauh dari camp yang telah berubah menjadi lautan darah dan racun. "Jadi, apakah kita berlima bisa menghadapinya?" "Tidak ada pilihan, Tuan Mahadeva. Yang lain hanya akan menjadi beban jika bertahan." Talanemi menghela nafas kasar, menggenggam gagang golok besarnya yang tergores darah kering. "Bukankah situasi ini mengingat kita seperti dulu saat kita menghabisi Naga Srengi?" "Itu masa lalu, Kalanemi. Sekarang yang kita hadapi lebih merepotkan. Fokus saja, kita hadapi dulu apa yang ada di depan kita." Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Batu dan tanah berterbangan ke udara. Pepohonan roboh ke segala arah. Dari balik kabut hijau, muncul sosok raksasa bersisik hitam kehijauan dengan mata merah menyala. Tubuh mereka sebesar bukit. Setiap hembusan nafasnya mengeluarkan asap beracun berwarna hijau kebiruan. "Jadi, dia Naga Tengu. Aku rasa ini jauh lebih kuat beberapa kali lipat daripada Naga Srengi." Suara naga itu menggelegar, membuat dada terasa bergetar. Racun pekat tersembur keluar, menghantam tanah di depan mereka. Tanah langsung meleleh, meninggalkan kawah besar yang mengeluarkan uap beracun. Pitawara menebas tanah dengan pedangnya, membuat dinding energi untuk menahan racun yang mengalir ke arah mereka. "Semuanya, kita lakukan seperti dulu. Jangan menahan diri, Topiwara. Mulailah mengimbangi pergerakan kami." "Dimengerti, Ayah. Aku akan lebih dulu." Dengan gerakan cepat, Topiwara menusukkan tombaknya ke arah mata naga Tengu, tapi cakar besar menyambarnya lebih dulu. Tubuh Topiwara terpental beberapa meter, menghantam batu besar hingga retak. Kalanemi langsung melompat ke sisi kiri, menebas kaki naga itu dengan goloknya, tapi bilahnya hanya meninggalkan gorisan tipis. Kulitnya sangat keras seperti logam. Ini baru menarik." Mahadeva menyerang dari sisi kanan, menebas dua pedang kembarnya. Suara logam beradu terdengar keras dan serpihan percikan api memancar. Tapi serangannya tidak menembus sisik naga itu. Dharma menutup mata sejenak, lalu bergerak cepat memotong semburan racun dengan gelombang cahaya tipis dari pedang suryanya. "Jangan biarkan ia menyebarkan racun lebih luas. Kita harus tekan dari dua sisi." Pitawara melangkah maju, pedangnya menyala dengan aura petir samar. Ia menebas ke arah mulut naga Tengu yang sedang mengumpulkan racun. Petir kecil menyambar dan menghantam pipi naga itu. Naga Tengu meraung keras, amarahnya mulai meningkat. "Ayah, menunduklah!" Topiwara berlari cepat, melompat tinggi. Tombaknya berputar cepat menebas udara. Ujung tombak menghantam pelipis naga Tengu, membuat darah kehijauan muncrat ke udara. Tapi luka itu hanyalah luka kecil, tidak cukup berarti. Naga Tengu membalas dengan kibasan ekornya. Tanah hancur berantakan, pepohonan berterbangan, dan Mahadeva sempat tertangkap kibasan itu. Ia terlempar jauh, menabrak batu besar dan terhuyung. Talanemi kemudian mendekat, membantu Mahadeva berdiri. "Apakah aku masih bisa bertarung? Jangan meremehkan aku.
Jangan pikir aku mudah tumbang, sekalipun aku sudah tidak semudah dulu. Kita harus membuat strategi. Ayah, bagaimana? Dharma, bagaimana rencanamu? Kau yang memutuskan, Pitawara. Kau yang paling tahu cara membaca pergerakan monster seperti ini. Pitawara menatap naga Tengu yang kini bergerak lambat. Setiap langkahnya membuat bumi berguncang. Baiklah, Topiwara, serang dari depan. Jaga arah semburannya. Dharma dan Mahadeva dari kanan dan kiri. Tekan dengan serangan cepat. Kalanemi dari belakang. Cari titik lemah di bawah pangkal ekornya. Tanpa menjawab, mereka langsung bergerak serentak. Serangan langsung dimulai. Topiwara maju. Tombaknya menyala dengan kilatan energi guntur. Ia menebas ke arah dada naga Tengu. Tubuh naga itu terguncang sedikit, tapi masih belum tumbang. Dharma menebas udara, menciptakan gelombang cahaya keemasan yang memotong kabut racun. Sementara Mahadeva bergerak cepat seperti kilat, menebas bagian sisi tubuh naga. Kalanemi muncul dari belakang, berteriak keras dan menghantam di bagian bawah naga dengan seluruh tenaga. Rasakan ini! Ya! Guncangan keras membuat naga Tengu sedikit terdorong ke depan. Pitawara melihat celah itu, melompat ke atas kepala naga, menancapkan pedangnya dalam-dalam. Darah hijau kental menyembur keluar. Namun, tiba-tiba mata naga Tengu berubah menjadi merah pekat. Tubuhnya bergetar keras, lalu mengeluarkan semburan besar racun ke segala arah. Semuanya, mundur! Tapi semuanya itu terlambat. Semburan itu menghantam tanah di sekeliling mereka, meledak dan mengubah hutan menjadi lautan asap beracun. Pitawara menahan racun dengan dinding energi, tapi tangannya mulai terbakar oleh efek racun yang korosi. Racun ini bereaksi dengan energi spiritual kita. Dharma menutup wajahnya dengan kain dan menatap Pitawara. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika racunnya terus menyebar, kita akan mati sebelum naga itu tumbang. Kita bertahan lebih dulu. Jangan gunakan kemampuan penuh. Simpan tenaga untuk serangan berikutnya. Tunggu apa-apa dariku. Dari balik kabut hijau yang semakin tebal, mata naga Tengu kembali menyala terang dan suara raungannya menggema di seluruh lembah. Tanah berguncang sekali lagi. Racun semakin menebal. Dan di saat semua mata tertuju pada naga raksasa itu, di tempat yang jauh, tepat di puncak gunung racun, sebuah sosok berdiri di atas batu besar. Dusat, pemimpin sekte Illuminati, memperhatikan semuanya dengan tenang. Jubah hitamnya berkibar, dan di belakangnya berdiri puluhan elit Illuminati dengan simbol segel di dada mereka. Sudah waktunya tiba. Apakah kita akan turun sekarang, Tuan? Tidak, biarkan mereka habis lebih dulu. Setelah itu, kita akan mengakhiri sisanya. Kemudian, Dusat mengepalkan tangannya. Sebarkan pasukan ke seluruh penjuru. Buatlah kekacauan di setiap kota besar. Perintah diterima, tuanku. Dalam sekejap, mereka menghilang seperti bayangan hitam yang menembus udara. Dusat masih menatap ke arah Topiwara dan naga Tengu di bawah sana, lalu berkata dengan pelan, perang ini akan menentukan. Tidak lama lagi, aku pasti akan keluar dari alam ini. Kabut hijau di hutan racun semakin pekat, menyulitkan penglihatan. Tanah berlendir hitam mengeluarkan uap yang mendesis, menciptakan suara seperti air yang mendidih. Pohon-pohon yang masih berdiri kini miring, akar-akarnya mencuat dari tanah yang meleleh akibat racun. Bau busuk dan belerang kini bercampur dengan aroma logam terbakar dari sisa-sisa senjata yang berserakan. Naga Tengu mengangkat kepalanya tinggi, rahangnya membuka perlahan, menyiapkan semburan berikutnya. Topiwara menyekat darah dari mulutnya, nafasnya tersengal, tombaknya masih bergetar karena energi guntur yang tersisa. Ayah, racun ini mulai berpengaruh. Kita harus cepat, atau kita akan kehabisan tenaga. Pitawara yang masih memegang pedang besarnya mengangguk.
Auranya berkedap-kedip karena racun mulai mengganggu aliran energi spiritualnya. Kau benar. Dharma, apakah kau masih punya rencana? Dharma menggeleng pelan. Rencana apa lagi, Pitawara? Lawan kita adalah makhluk yang mustahil untuk dilawan. Yang menjadi masalah adalah kabut racunnya itu. Mahadeva yang baru saja berdiri setelah terpental oleh kibasan ekor menahan nafasnya agar tidak menghirup terlalu banyak racun. Aku mungkin bisa menghilangkan kabut racunnya dengan teknik pedang kembarku, tapi itu hanya sementara. Bagaimana dengan kalian? Kalanemi tertawa kecil, suaranya serak karena paparan racun. Itu tidak masalah, racun masih bisa dinetralisir. Sepertinya keren juga jika naga itu dijadikan tunggangan. Jangan main-main, Kalanemi. Kita bertindak secara tim. Jadi, perhatikan yang lain juga. Naga Tengu membuka rahangnya lebar-lebar. Uap hijau keluar dari mulutnya seperti asap dari tungku raksasa. Topiwara, bergeraklah ke depan. Gunakan es naga serengi. Siap, ayah. Cahaya putih biru meledak dari tubuhnya, membentuk dinding es perisai besar yang menahan semburan racun yang meluncur ke arah mereka. Gelombang racun menghantam perisai, membuat Topiwara mundur 2 langkah. Tanah di sekitarnya meleleh, menciptakan kawah kecil yang beruap. Tekanan semburan itu begitu kuat hingga perisai mulai retak di ujungnya. Dharma bergerak ke kanan, menebas udara dengan pedang suryanya. Gelombang cahaya keemasan memotong kabut racun dan membuka ruang pandang kecil. Aku akan membuka jalur. Mahadeva, lakukan sekarang. Mahadeva kemudian berputar cepat. Pedang kembarnya menciptakan pusaran angin yang memotong kabut ke samping. Kalanemi, sekarang giliranmu di belakang. Kalanemi berlari ke posisinya. Golok besarnya diayunkan penuh tenaga ke pangkal kaki naga Tengu. Pukulan itu membuat naga sedikit oleng, tapi sisiknya masih terlalu keras. Hahaha, ada retakan kecil di sini, tapi baguslah daripada tidak. Hahaha. Pitawara melihat celah, melompat ke arah leher naga, pedangnya menyala dengan energi petir. Darah langsung muncrat, luka dari leher naga mulai melebar. Naga Tengu meraung kesakitan, suaranya mengguncang hutan. Topiwara, sekarang giliranmu. Baik, ayah. Perisai es tidak akan bertahan lama lagi. Racunnya terlalu kuat. Kita perlu memancing naga ini ke tanah terbuka. Pohon-pohon di sini malah menghalangi gerakan kita. Lembah bawah lebih luas. Kalanemi, provokasi dan pancing naga itu ke sana. Kenapa ingin aku yang menjadi umpan? Bagaimana jika kalian justru melarikan diri? Segera lakukan, Kalanemi. Kau tahu, kami tidak akan melakukan itu. Baiklah, baiklah. Kalanemi kemudian berlari ke belakang naga, menebas kakinya dengan goloknya. Naga Tengu berbalik dengan cepat, mengejar Kalanemi dengan langkah berat yang mengguncang tanah. Hati-hati, jangan berlebihan, Kalanemi. Aku tahu. Ini menyenangkan ternyata. Mereka berhasil memancing naga ke lembah bawah hutan racun. Tempat tanahnya lebih keras dan pohonnya lebih jarang. Kabut racun masih menggantung, tapi ruang gerak mereka kini lebih leluasa. Sekarang, serang bersama-sama. Perintah Pitawara. Topiwara melompat ke depan, tombaknya menusuk ke tengah dada naga tersebut. Dharma dan Mahadeva menyerang dari sisi, sementara Kalanemi menebas dari belakang. Pitawara melompat sekali lagi, pedangnya menancap di leher naga tersebut. Naga Tengu terguncang hebat, luka di tubuhnya bertambah parah. Darah hijau mengalir deras, bereaksi dengan tanah dan menciptakan uap beracun yang mendesis. Naga itu sudah mulai goyah. Kita bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, naga Tengu mengangkat keempat sayapnya, menciptakan angin kencang yang mendorong mereka mundur. Sial, tekanan yang begitu kuat. Semuanya, mendekatlah ke arahku.
Mereka kemudian membentuk formasi pertahanan di sekitar Dharma yang mulai berkonsentrasi. Cahaya keemasan dari pedangnya menerangi area kecil di tengah kabut hijau. Naga Tengu melihat itu dan langsung membuka mulutnya sekali lagi. Semburan racun meluncur lebih besar dari sebelumnya. Topiwara mengangkat perisai Nogosrengi, tapi retakan di perisai semakin lebar. Ini lebih kuat dari yang sebelumnya, Ayah. Mahadeva berputar, menciptakan pusaran angin untuk mendorong racun ke sisi. Dharma, cepat lakukan sekarang! Ini gila, tapi aku sangat suka. Sudah saatnya mundur dan segera berlindung di belakangku, ucap Dharma. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Gelombang cahaya keemasan meledak keluar, menghantam dada naga Tengu dengan kekuatan penuh. Naga itu meraung, tubuhnya terdorong mundur, luka besar terbuka di dadanya, sisik-sisiknya mulai retak, dan darah hijau mengalir seperti sungai kecil. Bagus, sekarang habisi naga itu! Topiwara melompat, tombaknya menusuk luka terbuka di depan dada naga tersebut. Kalani menyerang dari belakang, Mahadeva dari sisi kiri, dan Pitawara menancapkan pedangnya lagi di bawah leher. Naga Tengu berguncang dengan hebat, mata merahnya mulai meredup, tubuhnya ambruk ke tanah dengan guncangan besar. Tanah bergetar keras, debu dan uap racun berterbangan ke udara. Pohon-pohon di sekitar lembah bergoyang, beberapa patah karena getaran. Mahadeva terengah, bersandar pada pedangnya. Apakah semuanya sudah selesai? Pitawara mendekat hati-hati, pedangnya masih terangkat. Seharusnya ini sudah selesai. Topiwara menarik tombaknya dari dada naga, darah hijau menetes ke tanah. Naga ini masih bernafas, tapi sangat lemah. Kita harus potong kepalanya sekarang. Dharma mengangguk, menggenggam pedang suryanya yang masih bersinar redup. Kalanemi, lakukan dengan cepat. Akhirnya aku mendapatkan bagian eksekusi. Namun tiba-tiba naga Tengu mengangkat kepalanya perlahan, mata merahnya menyala kembali, mulutnya membuka, dan semburan racun kecil tapi pekat meluncur ke arah mereka. Sial, mundur semuanya! Mereka melompat ke samping, menghindari semburan itu. Tanah tempat mereka berdiri langsung meleleh, meninggalkan lubang yang beruap. Kurang ajar, makhluk yang sangat merepotkan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Sepertinya kita tidak bisa menahan diri lagi. Tapi situasi buruknya, jika kita bisa-bisan dan Duset muncul, maka kita akan habis. Duset, kali ini aku akan membunuhnya, Ayah. Kita tidak bisa menahan diri dengan begini. Jika kita tidak mengerahkan yang kita miliki, maka kita akan mati di sini. Aku rasa untuk apa menahan diri lagi? Para rohku sudah tidak sabar ingin melahap jiwa naga itu. Mahadeva mengangguk. Tapi ini pertaruhan. Baiklah, aku akan melakukannya. Mereka mulai bergerak dan bersiap dengan segala yang mereka punya. Topiwara dengan keahlian tombak naga emas dan pedang Sura Agni, dengan energi api Sura Agni hitam ungu, energi es Nogosrengi, dan petir naga guntur. Pitawara dengan kemampuan teknik bela diri Raksadipa dan juga teknik Sura Agni api hitam ungu dan teknik naga guntur, dan dengan pedang besarnya. Kalanemi dengan keahlian bela diri brutal, dengan teknik rok jahat dan aura merah hitam, dengan golok besar rohnya. Dharma dengan teknik suryanya, cahaya keemasan yang tajam, dan Mahadeva dengan seni bela diri campuran, teknik harimau petir dengan aura harimau petir biru, serta dengan dua pedang kembarnya yang begitu cepat. Pertarungan ini sudah ada di puncak. Sekali lagi, sejarah akan tercipta. 5 orang terkuat di jagat Agni akan melawan naga yang mengancam kehancuran jagat Agni. Akan tetapi, bayang-bayang Illuminati masih menghantui. Ini akan menjadi pertarungan puncak yang akan menentukan nasib seluruh jagat Agni.